Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini Ibu Selvi ingin membahas masalah rancangan basis data. Kemarin Bu Selvi sudah mereview laporan-laporan yang sudah masuk dan sebenarnya eh, kesalahan atau kekurangan di satu dan lainnya itu hampir sama walaupun permasalahannya berbeda, begitu ya. Oke, Bu Selvi ingin menunjukkan harusnya itu seperti apa sih laporan yang dibuat itu dan kontennya itu harusnya seperti apa gitu ya. Perancangan basis data itu harusnya seperti apa. Bu Selvi review secara garis besar seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini laporan praktikum basis data. Uh, Studi kasusnya adalah apotik. Ini dari kak tingkat kalian. Harusnya dibuat seperti ini, ada daftar isinya, bahas tentang studi kasusnya itu apa sih, karena setiap studi kasus berbeda cerita, nanti juga akan berbeda cara kita membuat tabelnya, seperti itu. Jadi saya menyesuaikan mau menilai itu sebenarnya melihat studi kasusnya itu seperti apa, misalkan ada eh, online shop seperti itu. Nah, online shopnya itu sejauh mana sih perlu ada pemberian rating terhadap eh, kinerja penjualannya enggak. Nah, kalau memang dituliskan di studi kasusnya ada, berarti kan nanti di tabelnya ada di database-nya ada tabel rating kan. Nanti kan ada penilaiannya juga. Tapi kalau memang tidak diceritakan di studi kasusnya seperti itu, berarti memang tidak perlu ada. Nah, jadi penjelasan studi kasus itu sangat penting. Ketika nanti kalian merancang basis data itu kan juga sesuai dengan cerita keperluan dari customer kalian. Sebenarnya yang sistem yang berjalan itu seperti apa dan inginnya itu nanti basis data yang dibuat itu untuk menyimpan data seperti apa aja seperti itu. Nanti juga ada pembahasan tentang awalnya itu kita belajar kan uh, membuat rancangan itu dari data flow-nya, data yang berjalan itu apa aja. Nanti lebih detail lagi DFD, IRD, kemudian nanti kita mappingkan. Nah, harusnya kan seperti itu ya. Terus baru sampai nanti kita create database-nya DDL, kemudian kita manipulate DML. Kayak gitu. Oke. Oke, harusnya seperti ini ya, jelas harus detail sekali. Nah, dia yang mau menggunakan itu siapa aja gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang mau menggunakan tuh nanti ada manajer, pegawai, sama supplier. Berarti tipe usernya seperti itu nanti, ya kan? Terus tugasnya apa aja. Terus habis itu eh, di sini ada dijelaskan gue bisa mengecek obat terus termasuk obat keras atau tidak. Berarti nanti ada spesifikasi obat juga nanti harus ada di situ. Nah, ini dijelaskan sedetail ini. Nah, kalian harusnya juga membuatnya kemarin seperti itu. Studi kasusnya itu seperti ini ya. Jelas. Oke, kemudian sekarang masalah DFD. Kemarin saya lihat juga DFD level 0-nya itu banyak yang masih kurang sesuai ya. Padahal fokusnya di sini adalah adanya entitas. Jadi orang yang menggunakan kayak gitu entitas, ini entitas. Terus prosesnya atau sistemnya. DFD level 1 tuh seperti ini. Biar kita bisa melihat secara garis besar itu sistem ini yang menggunakan siapa aja sih, aliran data yang digunakan tuh apa. Nah, kalau dilihat di sini kan ada panah manajer ke sistem. Dia bisa ngecek, bisa melakukan input obat. Berarti ini data obat ya. Lalu dari sistem, dia bisa mengembalikan data obat juga. Berarti manajer bisa melihat data obat. Login, logout pegawai juga gitu. Si pegawai ternyata dia eh, juga bisa melihat data obat dan data pegawai. Nah, kayak gini. Dan dia juga bisa input penjualan dan pembelian dari supplier. Kayak gini. Nah, harusnya seperti ini aja. Jadi, sistem kalian apa, terus siapa yang mau menggunakan. DFD level 0 cukup seperti itu. Kemudian di sini harusnya ada penjelasan seperti ini. Entitas manajer itu bisa ngapain aja, pegawai bisa ngapain aja. Nah, harusnya seperti ini ya yang dibuat. Jadi kalau nilai kalian kok nggak maksimal dapatnya, loh, ternyata harusnya seperti ini. Tapi kalian nggak buat seperti ini. Padahal sudah dicontohkan kemarin pas waktu tidak semester antara itu harusnya laporannya seperti ini. Oke, baik. Sekarang DFD level 1. Bedanya DFD level 2 sama DFD level 0 dan 1. Kalau level 1, kita sudah memikirkan kira-kira nanti kita perlu tabel apa aja. Dari sini kita bisa lihat.
Oh, ada bakal. Nah, kalau tabel, modelnya seperti ini, simbolnya, oh kita perlu tabel obat, kita perlu tabel transaksi, kita perlu tabel pegawai. Sementara ini dulu, tapi nanti bisa mungkin di-update, ternyata nggak cukup pakai transaksi aja, kita perlu detail transaksi, it's okay, itu boleh, ya ditambahkan nanti. Rancangan sementara seperti ini. Kemudian proses, untuk membuat proses, itu kita lihat, kira-kira prosesnya itu apa aja sih yang kita perlukan. Nah, biasanya menggunakan kata kerja, gampang kok, pakai kata-kata aja mengelola. Mengelola data obat, mengelola penjualan, mengelola admin misalkan, atau mengelola akun misalkan kayak gitu ya. Nah, ini tulis kayak gini aja, mengelola apa yang perlu dikelola, udah. Dapat. Oke, nah ini kan ada 3 proses ya. Berarti nanti di DFD level 2-nya juga ada 3 proses yang kita breakdown. Gampang kok breakdown-nya itu. Mengelola itu nanti maksudnya jadi edit, delete, sama insert, edit, delete kayak gitu. Oke, nah ini ada penjelasannya. Kemudian di E2 level 2 tinggal ini, kan tadi ada mengelola pegawai. Berarti di sini dari pegawai apotek, dia bisa mengubah, melihat, mencari. Nah, kayak gini. Ya. Nah, mungkin yang bisa mengakses data pegawai itu nggak cuma pegawainya aja, tapi juga ada manajernya. Jadi ini boleh loh kalau misalkan ditambahkan kayak gini. Jadi misalkan ini ada manajer dan dia mau ngakses ke sini, ke tabel pegawai, ya nanti ada prosesnya ya, melihat pegawai bla 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 kayak gini. Nah, jadi boleh ada 2 entitas seperti ini boleh, jadi memungkinkan ya. Jadi kalau memang ada 2 entitas yang bisa mengakses, tabel ini, ya berarti bisa. Bisa dituliskan kayak gini ya. Nah, tadi ada mengelola obat, berarti di situ ada melihat, mencari, menambah, sama mengubah obat, menghapus obat. Nah, mengelola itu nanti di breakdown-nya jadi melihat, mencari, menambah, mengubah, menghapus. Semuanya kayak gitu. Transaksi juga seperti itu, pegawai juga sama. Oke, ini konsepan ERD-nya yang belum dimappingkan, dan coba kita lihat di hasil yang sudah dimappingkan ya. Nah, harusnya nanti laporannya seperti ini juga ya, ada SQL-nya. Ketika membuat tabel, melakukan insert, itu harusnya ada semua. Ya, oke. Benernya seperti ini. Jadi nanti ketika tugas 2 tolong dilengkapi dari yang tugas pertama yang belum lengkap, dilengkapi eh, tugas 2-nya sambil melakukan query-query itu ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Oke, kita fokus dulu ke eh, IRD yang sudah dimappingkan ini, tabel-tabelnya lihat. Sebenarnya ini kan penjualan obat, mau penjualan yang lainnya, misalkan diganti penjualan di swalayan, ataukah di kafe, ataukah di segala jenis penjualan itu sama ya, konsepnya akan sama. Tinggal bedanya spesifiknya misalkan kalau di obat itu ada expired date-nya yang jadi fokus kita. Kalau yang makanan itu kan nggak ada. Atau barang-barang lain mungkin tidak terlalu diperlukan. Nah, itu tinggal di field itu aja yang ada. Tapi konsepnya sama. Jadi di sini ada barangnya apa, ada transaksinya, kemudian ada detail transaksinya. Kita mencatatkan barang-barang apa yang dibeli itu kaitannya jadi langsung dari barang ke detail transaksi. Ini masih salah. Dia menempatkan eh, barang atau di sini obat ya gitu, dia merelasikannya dengan transaksi. Tidak, relasinya harusnya dengan detail transaksi. Karena disinilah nanti akan ada ID obat yang nanti kita perlukan data kalau mau kita cari namanya dan lain sebagainya itu di sini harusnya. Nah, kenapa perlu ada detail transaksi dan transaksi? Nah, kalau kalian tahu di swalayan itu kan sekali transaksi, sekalinya saya membeli sesuatu itu kan nggak beli misalkan satu beli Indomie itu
atau mie instan itu cuman satu, habis itu struknya keluar. Nanti beli lagi minuman kaleng satu, keluar lagi. Kan nggak kayak gitu. Kan dalam satu struk banyak barang lah. Agar kita bisa membuat satu struk dalam banyak barang dalam satu struk itu, kita perlukan yang namanya detail transaksi ini. Ya. Nah, di sini disimpan semuanya. Makanya di sini ada ID transaksi. Jadi ID transaksi di sini mungkin akan sama. Kalau ID transaksinya sama, berarti barang-barangnya itu dibeli dalam satu struk, seperti itu. Nah, di sini ada ID barangnya, ada kuantitinya, terus kemudian ada total harganya. Jadi misalkan kita beli pasta gigi jumlahnya 5, harganya kan 5.000, berarti nanti total harganya 25.000. Terus di struk yang sama kita beli lagi misalkan sikat gigi 2 harganya 10.000, 25.000. Nah, yang 25.000 sama 20.000 tadi digabungkan, total harganya jadi 45.000, itu masuk ke transaksi. Di transaksi itu ada total transaksi di sini ya. Ini harusnya total transaksi. Nah, di transaksi pun itu kan biasanya kalau kalian makanya kalau beli sesuatu atau apa itu dilihat hasilnya. Coba misalkan kalian beli sesuatu di swalayan ada struknya. Itu kan biasanya ada ID kasirnya, terus habis itu ada tanggalnya kan. eh Kemudian ada customernya, kadang ada ditulis customer atas nama siapa, kadang juga enggak. Tapi kasirnya siapa itu pasti juga ada. Jadi di situ ada data. Ini penjualan ini yang input yang bertanggung jawab siapa. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dan lain sebagainya, kita bisa cari tahu siapa nih yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Nah, kebanyakan kemarin nggak ada kaitannya. Ya, harusnya ada. Jadi user ini sebagai entah sebagai admin atau customer ada relasinya dengan transaksi. Karena di situ harus dicatat siapa yang beli, siapa yang melayani transaksi tersebut. Oke, gitu ya. Itu saja penjelasan tentang bagaimana merancang basis data harusnya mulai dari awal, menjelaskan studi kasusnya, membuat DFD-nya level 0, level 1, level 2, membuat IRJ-nya kemudian dimappingkan atau langsung mau dimappingkan seperti ini. Oke, tapi DFD level 0, 1, 2 itu harus ada juga seperti itu ya. Nah, harusnya seperti ini, silakan diperbaiki. Nah, itu saja masukan dari Ibu Selvi. Jika ada yang masih dibingungkan, nanti bisa ditanyakan. Nanti kita bisa uh, jadwalkan kelas online. Gitu ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.